Baik, sebelum kita mulai dengan ibadat, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3. Kidung Jemaat nomor 3 kami puji dengan riang dengan sesapa yang berikut. Dengan dia Dikau Allah yang besar Magaibu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau telah menjaga kami dari kediaman kami masing-masing hingga Engkau kumpulkan kami di tempat ini dengan keadaan baik dan selamat. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang di hadapan hadirat-Mu, kami akan mulai ibadat pemuda pada malam hari ini. Kami mohon biarlah ibadat ini jadi dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Mengampuni setiap salah dosa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, sekali lagi kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18. Kidung Jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita dengan sesapa yang berikut. Kita dengan memberi berkat melimpah. Baik, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Kita siapkan firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 40. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satu dalam hati. Mari kita lakukan. Segala puji dan hormat kembali kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau menjaga kami dari awal ibadat kami hingga sampai saat ini yang baik dan selamat. Bapa, kini tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kosongkanlah hati batin kami, biarlah apa yang kami baca dan renungkan janganlah udah segala kata dari mendapat tempat di dalam hati. Ya Tuhan, hamba yang akan merenungkan sabda kebenaran ini, jangan menurut kemampuan hamba-Mu, tetapi biarlah menurut kuasa-Mu. Tuhan, mampukanlah kami untuk kami lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Mengampuni setiap salah dosa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Berikut khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaringnya berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan peraturan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan turunan-turunanmu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan kumpalan-kumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hari orang-orang Israel, dengarlah perkataan itu, yang maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadanya dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Dengan perantaraan tangan bangsa-bangsa, Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah, kamu selipkan dan kamu bunuh oleh durhaka. Tetapi Allah bangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyang. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan Dia terang. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak memberikan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku
boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud bapa bangsa kita. Ia telah mati dengan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengatakan sumpah bahwa ia akan mendudukan orang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia telah ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan di bawah dagingnya mengalami kebinasaan. Yesus ialah yang dibangkitkan Allah dengan tentang hal itu kami semua adalah saksi, dan sesudah ia ditinggalkan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini, sebab bukan Daud yang naik ke sorga, melainkan Daud sendiri berkata, kami buat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu mengampunkan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebab yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain yang memberi suatu, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikian penjelasan. Baik, salam untuk kita semua. Tema khotbah kita pada malam hari ini yaitu bersaksi dengan Roh Kudus. Pernahkah kita pemuda-pemuda ingin bercerita tentang Yesus, tapi kita masih ragu? Kita harus mulai dari mana? Kita harus bersaksi tentang Yesus dari mana ke mana? Petrus pun pernah merasakan hal yang sama. Ia pernah menyangkal Yesus 3 kali karena takut. Tetapi setelah Roh Kudus dicurahkan, ia berdiri di depan beribu orang dan bersaksi dengan berani tanpa rasa malu. Kita sebagai pemuda-pemudi, kita harus berani bersaksi. Malam ini firman Tuhan mengajak kita supaya kita belajar dari Petrus. Bagaimana kita sebagai pemuda-pemudi, kita bisa bersaksi. Kita harus percaya bahwa kuasa Roh Kudus benar-benar ada. Apa yang Petrus rasakan dan Roh Kudus hadir di dalam Petrus, itulah roh yang ada di dalam kita pada saat ini. Bersaksi dengan berani. Petrus berdiri dan bersuara dengan nyaring di depan ribuan orang. Ia tidak bersembunyi, ia tidak malu, ia tidak takut. Padahal sebelumnya ia adalah orang yang pemalu. Ia yang paling takut sampai menyangkal Yesus 3 kali. Di depan seorang perempuan kecil, ia bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Roh Kudus yang dicurahkan atas dirinya Petrus itu adalah roh yang membangkitkan Yesus. Roh Kudus memampukan kita untuk berbicara tentang Yesus dengan berani. Bersaksi berdasarkan firman. Kita harus bersaksi berdasarkan firman dulu. Apa yang kita rasakan kasih karunia Tuhan, itulah yang kita saksikan tentang Tuhan. Apalagi kita sebagai pemuda-pemudi, kita adalah tulang punggung gereja. Kita yang akan menjadi penerus gereja di Santitus Telo ini. Apa yang harus kita lakukan supaya jemaat jangan pernah membosankan untuk beribadah, untuk bersekutu, untuk melayani Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Karena kita adalah pemuda-pemuda yang beriman, mempercaya Yesus sebagai penyelamat kita. Kita juga harus mengundang roh, bahwa Roh Kudus itu harus hadir. Karena roh yang mampu mengubah hidup kita. Tanpa Roh Kudus, kita manusia tidak akan pernah berubah. Petrus menyampaikan 3 hal penting bagi kita. Yesus telah mati, disalibkan oleh tangan manusia. Yesus telah bangkit sesuai dengan nubuat firman Tuhan. Yesus adalah Tuhan dan Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Ini mengajarkan kita bahwa kesaksian yang kuat harus berakar pada firman Tuhan. Bukan hanya bercerita tentang pengalaman kita pribadi, tetapi kita harus bercerita tentang kisah Yesus berdasarkan firman. Karena kita percaya firman Tuhan ini adalah perkataan Yesus. Pemuda-pemudi, kalau kita mengubah hidup kita, kita harus mengundang Roh Kudus supaya hadir dalam kehidupan kita. Kita harus rajin membaca Alkitab,
dan kita harus rajin beribadah. Jangan sekali ke gereja bahwa itu adalah ibadah, itu adalah bersaksi tentang Tuhan. Kita bersaksi, tapi kita harus bersaksi dengan tindakan kita, tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersaksi yang mengubah hati kita. Ketika Petrus selesai bersaksi, ribuan orang hatinya tertusuk dan tergetar. Mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Ini adalah tanda kesaksian yang dikuasai oleh Roh Kudus. Bukan sekedar menyentuh telinga, tetapi menusuk hati. Apa yang harus kita saksikan supaya orang benar-benar percaya? Yang kita saksikan adalah apa yang kita katakan, maka itu adalah yang harus kita perbuat. Karena kalau kita katakan kesaksian tentang Yesus, lalu kita tidak melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, percuma saat kita bersaksi tentang Yesus, tapi tindakan kita tidak ada. Jadi kita sebagai kaum pemuda-pemudi, malam hari ini, firman Tuhan mengajarkan kita untuk bersaksi dengan Roh Kudus, bersaksi dengan kuasa Tuhan. Jangan bersaksi tentang hanya pengalaman hidup kita. Pengalaman hidup kita tanpa campur tangan Tuhan itu tidak ada arti. Karena kita hidup, itu semua Tuhan yang atur. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai kaum pemuda-pemudi. Yang pertama, jangan takut bersaksi. Karena Roh Kudus selalu ada di dalam apapun yang kita lakukan. Dia selalu mampukan kita untuk kita melakukan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, perkuat diri dengan firman. Ambillah waktu supaya membaca firman Tuhan. Jangan hanya ketika beribadah baru kita membaca firman Tuhan. Kita harus mampu membaca, terus merenungkan di dalam kita pun hidup. Apakah firman ini kita sudah lakukan atau tidak. Terakhir, percayalah bahwa hasilnya akan baik. Apapun yang kita lakukan, percayalah kepada Tuhan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Karena kita bersaksi tentang Tuhan, Tuhan akan selalu menjaga dan memberi kita kekuatan. Kekuatan itu hanya ada pada Tuhan. Petrus yang penakut menjadi pemberitaan yang sangat berani. Bukan karena kehebatannya, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Kita sebagai pemuda-pemudi, terkhusus di lingkungan 2 ini, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di zaman sekarang ini. Dimanapun kita berada, kita harus tetap bersaksi tentang Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Itulah yang terdapat di dalam firman Tuhan, bahwa kita bersaksi maka Roh Kudus akan selalu ada dalam hidup kita. Kiranya Roh Kudus mampu menyertai kita semua untuk kita bersaksi dengan berani dengan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat saya berikan kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan tidak kita. Bapa Surgawi, Bapa yang murah dan makasih, Bapa yang selalu kami puji dan kami muliakan di tempat yang ini. Mengucap syukur kehadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, Engkau telah menjaga, melindungi kami dari awal ibadah kami hingga pada saat ini. Kami masih ada dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu telah menuntun kami pada malam hari ini, yang mana firman-Mu mengajarkan kepada kami sebagai pemuda dan pemudi bahwa kami berani untuk menyampaikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, bahkan kami mampu untuk menyampaikannya bagi setiap keluarga sanak saudara kami. Bapa Surgawi, kami yakin dan percaya bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan hidup. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa ketika kami menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kami, maka kami akan mampu untuk melaksanakan kehendak-Mu melalui firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, di dalam kesempatan yang indah ini juga Tuhan, hamba-Mu tak lupa mendoakan anak-anak Tuhan sebagai pemuda dan pemudi di lingkungan 2 ini. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, dalam kesempatan ini juga Tuhan, hamba-Mu menyerahkan anak-anak Tuhan yang bersedia mengambil bagian di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Ketika kami ada di tempat ini ya Tuhan, tentu kami datang dengan berbagai pergumulan hidup kami satu persatu. Kami yakin dan percaya bahwa dari tempat ketinggian Tuhan telah mengetahui setiap pergumulan hidup kami satu persatu. Kali itu ya Tuhan, kami mohon
Kiranya Allah Engkau mau menjawab kami seturut dengan apa yang mana mereka telah mengambil bagian di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Terlebih anakmu Tri yang telah memimpin kami dalam ibadah kami pada malam hari ini. Hamba serahkan anak-anakmu ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati anak-anak Tuhan di dalam bangku pendidikan yang mereka jalani saat ini, agar seluruh proses perkuliahan mereka tetap berjalan dengan baik, sehingga Bapa yang murah dan kasih. Pada kesempatan ini juga ya Tuhan, hamba mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang telah bersedia menerima pelayanan-Mu yang terjadi di dalam rumah tangga ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau berkati anak-anak-Mu dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, agar setiap tugas dan tanggung jawab mereka yang mereka laksanakan, biarlah anak-anak-Mu laksanakan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Persembahan yang telah disiapkan sebagai tanda ungkapan syukur di dalam ibadah kami pada malam hari ini, kiranya Allah mensucikan dan kuduskan, agar biarlah membawa hormat bagi kemuliaan nama-Mu di tempat yang ini. Inilah doa dan sembahyang kami ya Tuhan. Dengar dan sambut doa kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Dia adalah juru selamat bagi kami. Kami datang dan berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Baik, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 288. Kidung Jemaat 288, mari puji Raja Surga dengan sisa panjang. Persembahan bawalah, maka puji nama. Satu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal ibadat kami, pertengahan, hingga kami akhiri dengan keadaan berkeselamatan. Ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu, biarlah kuasa-Mu, biarlah Roh-Mu yang selalu menuntun, menjaga, melindungi kami di setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, kami akan berpisah dari tempat ini. Kami mohon antar pulanglah kami supaya kami sampai di tempat kediaman kami masing-masing dalam keadaan baik dan selamat. Tuhan, inilah kami mengampuni setiap salah dosa kami, baik dalam pikiran, perkataan maupun nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom.